Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami berdua akan mempresentasikan dua tokoh Islam yang terbesar di Indonesia. Saya Anisatul Imamah sebagai pembuka dan penyaji pertama. Saya sebagai Afrida Manjarani sebagai penyaji kedua. Hai Rani, hari ini kita dapat tugas dari Pak Fatur untuk mempresentasikan dua tokoh Islam di Indonesia kan? Iya, betul Ima. Katanya kita harus menjelaskan perjuangan dan keteladanan mereka dalam menyebarkan Islam. Kamu mau mulai duluan? Boleh banget, aku akan membahas tentang Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi Al-Batani Adalah ulama besar yang lahir di Tanara, Banten sekitar tahun 1813. Sejak muda beliau sudah terkenal cerdas dan haus ilmu. Setelah belajar di pesantren di Jawa, beliau melanjutkan perjalanan di Mekah untuk memperdalam agama. Wah, hebat banget ya. Jadi beliau sempat belajar langsung di Tanah Suci. Iya, dan di sanalah beliau menjadi ulama yang sangat dihormati karena keilmuannya yang luar biasa. Beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, artinya pemimpin ulama di Tanah Hijaz. Beliau menulis banyak kitab terutama tentang tafsir, fikih, dan tasawuf. Bahkan kitab-kitabnya sampai sekarang masih dipelajari di banyak pesantren di Indonesia. Masya Allah, berarti beliau bukan hanya mengajar di Indonesia, tapi juga di Mekah ya. Betul, beliau juga menjadi guru bagi banyak ulama besar di Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Jadi bisa dibilang Syekh Nawawi punya peran besar dalam membentuk dasar keilmuan Islam di tanah air. Keren banget. Kalau begitu sekarang giliran aku ya. Aku mau membahas tentang Kiai Soleh Darat dari Semarang, Jawa Tengah. Kiai Ahmad Dahlan. Oh iya, aku pernah dengar nama itu. Bukankah beliau guru dari R.A. Kartini? Betul banget, Kiai Soleh Darat adalah ulama yang sangat bijaksana. Beliau sadar bahwa pada masa itu banyak masyarakat Jawa yang belum paham bahasa Arab. Jadi beliau menulis kitab tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa Pegon agar mudah dipahami oleh orang-orang. Wah, luar biasa. Jadi beliau berusaha agar ilmu agama bisa diakses semua kalangan ya. Iya, betul. Salah satu murid yang sangat terinspirasi oleh beliau adalah R.A. Kartini dari Kiai Soleh Darat. Kartini belajar tentang makna ayat-ayat Al-Quran, khususnya tentang kemuliaan perempuan dan pentingnya menuntut ilmu. Selain itu, Kiai Soleh Darat juga menjadi guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dua pendiri organisasi Islam besar di Indonesia. Berarti Kiai Soleh Darat punya pengaruh besar banget ya, baik di bidang pendidikan maupun penyebaran Islam. Tepat sekali, beliau adalah sosok yang sabar, rendah hati, dan mengajarkan Islam dengan cara lembut. Itulah mengapa dakwahnya diterima oleh banyak orang. Kalau kita perhatikan nih, Syekh Nawawi Al-Batani dan Kiai Soleh Darat punya kesamaan banget ya. Keduanya sama-sama berjuang lewat ilmu dan tulisan. Betul, mereka tidak hanya berdakwah lewat kata-kata, tapi juga dengan karya dan keteladanan. Sikap gigih dan keikhlasan mereka bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Jadi, dari kisah dua tokoh ini kita belajar bahwa menyebarkan kebaikan tidak selalu harus dengan kekuatan, tapi bisa dengan ilmu, kesabaran, dan keikhlasan. Setuju, semoga kita bisa meneladani semangat perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Teman-teman, itu tadi presentasi dari kami tentang dua tokoh Islam Indonesia. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Batani, yang kedua Syekh Soleh Darat. Semoga bisa menambah pengetahuan dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Inilah sosok murid-murid dari Syekh Nawawi Al-Batani dan Kiai Soleh Darat. Inilah murid-murid dari Syekh Nawawi Al-Batani. Yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi NU. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Dan inilah sosok murid-murid dari Kiai Soleh Darat. Yang pertama Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi NU. Yang kedua Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Yang ketiga dari R.A. Kartini, yaitu sebagai pahlawan nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.